Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Kisah Awal Mula dan Silsilah Leluhur Para Raja Nusantara. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Marilah kita lanjutkan cerita tentang leluhur bangsa Nusantara yang saya jelaskan dalam kisah zaman awal peradaban bangsa bumi. Dalam kisah sebelumnya telah dijelaskan bahwa zaman Dwaparayuga diperkirakan terjadi pada tahun 8984 sebelum Masehi. Ditandai dengan kelahiran sang avatara Sri Krishna. Pada zaman itu, dikisahkan terdapat sebuah bangsa besar bernama bangsa Bharata dengan kerajaannya bernama Hastina. Diceritakan dalam kitab Mahabharata, wilayah kerajaan Hastina diperkirakan mencakup wilayah India sebagai pusat kerajaannya dan membentang luas hingga ke wilayah Nusantara sekarang. Dalam perkembangannya, kerajaan Hastina ini terpecah menjadi dua akibat pertikaian antara para Kurawa dan Pandawa yang masih bersaudara. Pihak Pandawa yang seharusnya menjadi pewaris tahta kerajaan Hastina diperdaya oleh pihak Kurawa dengan akal licik Pati Sengkuni, sehingga mereka hanya mendapatkan hak kekuasaan atas tanah yang sebagian besar wilayahnya merupakan hutan belantara atau dikenal dengan hutan Kandawa. Nah, tanah hutan belantara yang diserahkan kepada pihak Pandawa inilah yang selanjutnya dibangun oleh pihak Pandawa menjadi sebuah kerajaan besar, makmur dan berperadaban tinggi bernama Indraprastha, di mana wilayahnya berlokasi di Nusantara sekarang. Diduga kerajaan Hastina dan Indraprastha ini adalah oleh Plato disebut sebagai negara Atlantis, sebagaimana yang dijelaskan pada catatannya sebagai berikut. Negeri Atlantis dikelilingi oleh pegunungan dan lebih tinggi dari permukaan laut, mengandung gunung berapi dan sering terkena gempa dan banjir. Gunungnya mengandung emas, perak, tembaga, dan timah, dan gabungan alami dari emas dan tembaga yang disebut orikalsum. Namun sayangnya, kerajaan Hastina dan Indraprastha yang makmur dan berperadaban tinggi tidak berlangsung lama karena terjadi perang Bharatayuda antara pihak Pandawa atau kerajaan Indraprastha dan pihak Kurawa kerajaan Hastina yang melibatkan senjata berteknologi tinggi, senjata sejenis nuklir. Pasca perang Bharatayuda, baik kerajaan Hastina maupun Indraprastha, kedua-duanya mengalami kerusakan yang parah akibat penggunaan senjata pemusnah massal dan paparan debu radioaktif yang telah membinasakan sebagian penduduknya dalam area yang luas. Pasca perang Bharatayuda, kerajaan Hastina dan Indraprastha selanjutnya disatukan di bawah kekuasaan Pandawa sebagai pihak pemenang dengan pusat kerajaannya di Indraprastha atau Nusantara. Pandawa bersama sesepuh bangsa Bharata juga memutuskan untuk menghancurkan segala jenis senjata pemusnah massal dan tidak lagi mengembangkan iptek karena menyadari akibatnya yang berujung pada peperangan. Pasca perang Bharatayuda, dikisahkan Prabu Yudhistira atau Pandawa tidak lama memerintah di kerajaan Hastina dan Indraprastha karena mereka memutuskan untuk mundur atau mandek Pandito dan menyerahkan tahta kerajaan kepada Parikesit, yaitu cucu Arjuna. Setelah Prabu Parikesit, kerajaan Hastina dan Indraprastha masih berlangsung 3 generasi lagi, yakni Prabu Yudana, Prabu Yudayaka, dan Prabu Gendrayana. Sebagai raja terakhir diperkirakan terjadi sekitar 8900 atau 8800 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Prabu Gendrayana inilah terjadi peristiwa gempa bumi dan letusan gunung berapi yang dahsyat, sehingga mengakibatkan tsunami dan banjir besar yang menenggelamkan pusat kerajaannya di Indraprastha atau Nusantara.
diperkirakan terjadi sekitar 8800 sebelum Masehi. Peristiwa besar ini diperkirakan dipicu oleh terjadinya pemanasan global dari dampak perang Parthayuda yang menyebabkan pencairan es di kutub utara dan selatan, atau disebut oleh para ilmuwan sebagai periode akhir zaman es, dan mengakibatkan kenaikan muka air laut setinggi lebih dari 10 meter. Pusat kerajaan Indraprastha atau Atlantis diperkirakan berlokasi di sekitar Laut Jawa dan Selat Karimata, dan sebagian lagi berpendapat berlokasi di selatan Pulau Bali. Dalam catatannya, Plato mengisahkan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam, tenggelam sama sekali di dasar laut. Negara besar yang melampaui peradaban tinggi lenyap dalam semalam. Dalam peristiwa ini, pusat peradaban bangsa Atlantis di Nusantara, berikut bangunan-bangunan berteknologi tinggi, tenggelam ke bawah permukaan air laut. Sedangkan bangunan berteknologi tinggi lainnya yang tersisa pada wilayah daratan. Sejalan dengan waktu dan akibat bencana letusan gunung berapi yang kerap kali terjadi di wilayah Nusantara, menjadi ikut terkubur di bawah permukaan tanah. Dalam hal ini, bangunan situs Gunung Padang di Cianjur diduga merupakan salah satu bangunan yang tersisa dari peradaban Atlantis. Bangunan ini diperkirakan berusia 10.000 tahun. Sebagian besar penduduk kerajaan Atlantis di Nusantara mengungsi atau eksodus dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Penduduk Atlantis yang eksodus ini selanjutnya menjadi cikal bakal dari perkembangan budaya dan iptek yang ada di wilayah Mesopotamia atau Sumeria sekitar 5500 atau 2500 sebelum Masehi, Mesir kuno 3150 sebelum Masehi, India kuno 2800 atau 1800 sebelum Masehi, yang oleh sebagian para ilmuwan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Adapun sisa-sisa penduduk Atlantis yang masih bertahan di wilayah Nusantara menyebar menuju wilayah daratan atau pulau-pulau yang tidak tenggelam, dan saat ini dikenal sebagai Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Kisah selanjutnya yang mungkin masih menjadi tanda tanya dari pembaca adalah perihal awal dari munculnya kembali kerajaan di Nusantara. Berdasarkan beberapa narasumber menyatakan bahwa sejak periode 8800 sebelum Masehi hingga sekitar 5000 sebelum Masehi, belum ada sebuah kerajaan yang muncul di wilayah Nusantara. Periode selama sekitar 3800 tahun ini disebutkan sebagai masa perenungan dari sisa-sisa bangsa Atlantis di Nusantara. Mereka berpegang teguh untuk tidak lagi mengembangkan iptek dan berpedoman hidup untuk selaras dengan alam, serta berfokus pada pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada periode tahun 5000 sebelum Masehi, dikisahkan muncul kembali raja pertama di Nusantara yang bernama Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmoyo, dengan pusat kerajaannya di daerah yang saat ini disebut dengan Parahyangan. Adapun arti kata Parahyangan sendiri, terdapat beberapa penafsiran. Pertama yaitu Pa sama dengan tempat, Ra sama dengan cahaya atau sinar, Hyang sama dengan Tuhan. Yang kedua yaitu Pa, berasal dari singkatan nama Parikesit, cucu dari Arjuna. Rahyang sama dengan Raja Pandita, raja yang juga merupakan guru spiritual. Disebutkan bahwa Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmoyo adalah keturunan ke-55 dari Prabu Gentrayana, buyut dari Prabu Parikesit. Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmoyo selanjutnya berputra Maharatu Resi Prabu Sindu Lahyang. Prabu Sindu inilah yang menyebarkan ajaran Sundayana, ajaran dari sang avatar Sri Krishna, hingga menjadi agama utama di seluruh kerajaan Nusantara. Beberapa narasumber menyatakan bahwa Prabu Sindu di samping sebagai raja,
Beliau juga seorang guru spiritual atau Ratu Pandita. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa beliau adalah nabi yang diutus oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Prabu Sindu atau Sundayana hingga saat ini sebagian masih melekat pada ajaran agama asli leluhur Nusantara sebelum kedatangan agama Hindu dari India, antara lain ajaran Sunda Wiwitan, Kejawen, Hindu Bali, serta beberapa aliran kepercayaan yang ada di Pulau Jawa, Bali, dan wilayah lainnya di Nusantara. Tidak hanya di Nusantara, Prabu Sindu juga menyebarkan acara Sundayana hingga ke negeri Jepang, dan acaranya diberi nama Shinto. Kemudian juga ke India dengan nama ajaran Sindu dan kemudian berganti nama menjadi Hindu. Dengan demikian terdapat kekeliruan sejarah yang selama ini diajarkan di sekolah, bahwa sesungguhnya asal dari agama Hindu bukan dari India, melainkan dari negeri kita ini, yaitu Nusantara. Oleh karena itulah, agama Hindu yang ada di Indonesia, misal Hindu Bali, tidak sama dengan agama Hindu yang ada di India. Demikian juga apa yang disebut sebagai agama Hindu yang banyak dianut masyarakat pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dulu, tidak sama dengan agama Hindu yang ada di India. Demikianlah kisah kerajaan di Nusantara pada tahun 5000 sebelum Masehi hingga awal zaman Kali Yuga 224 sebelum Masehi. Sebagian pendapat bahwa bentuk kerajaan pada masa itu tidak sama dengan bentuk kerajaan secara umum, karena kerajaan di Nusantara pada masa itu mirip sebagai padepokan atau pusat kegiatan pendidikan spiritual yang mendunia. Sebagai kerajaan yang dihormati oleh seluruh bangsa-bangsa dan raja-raja di seluruh dunia. Bahkan dikisahkan bahwa semua raja di seluruh dunia perlu mendapat restu dan dilantik oleh Raja Nusantara yang disebut sebagai Ratu Pandita. Dan ada yang menyebutkan bahwa tempat pelantikan para raja di seluruh dunia ini berlokasi di situs Gunung Padang, Cianjur saat ini. Selanjutnya pada awal zaman Kali Yuga, periode awal tahun Masehi, dikisahkan lagi bahwa wilayah Nusantara dipimpin oleh seorang raja agung dan bijaksana bernama Prabu Anglingdarma yang dikenal juga oleh masyarakat Jawa Barat sebagai Aki Tiram Leluhur Mulia. Beberapa narasumber kami menyatakan bahwa Prabu Anglingdarma ini adalah turunan ke-70 dari Prabu Sindu Lahyang. Dengan demikian, bila silsilahnya ditelusuri lebih jauh, akan sampai ke Prabu Gendrayana, buyut dari Prabu Parikesit. Hal yang unik adalah perihal makam Prabu Anglingdarma yang diakui berada di 4 lokasi, yaitu di Cihunjuran atau Banten, Sumedang Jawa Barat, Pati Jawa Tengah, Bojonegara Jawa Timur. Bila kita mengacu pada kisah sebelumnya bahwa pusat kerajaan Nusantara yang dipimpin oleh Prabu Sindu berlokasi di daerah Parahyangan, maka silakan pembaca memperkirakan sendiri di mana lokasi sebenarnya dari makam Prabu Anglingdarma. Terdapatnya pengakuan dan cerita masyarakat di Pulau Jawa tentang Prabu Anglingdarma menunjukkan bahwa sesungguhnya wilayah kekuasaan Prabu Anglingdarma atau Aki Tirem paling tidak meliputi wilayah seluruh Pulau Jawa, bahkan mungkin meliputi seluruh wilayah Nusantara, karena beliau adalah generasi penerus dari Prabu Sindu yang merupakan Ratu Pandita yang dihormati oleh para raja-raja di seluruh dunia. Sebagai generasi penerus Prabu Sindu, diperkirakan Prabu Anglingdarma juga merupakan seorang Ratu Pandita, raja sekaligus pimpinan spiritual, sehingga bentuk kerajaannya tidak sama dengan kerajaan-kerajaan umum, namun lebih mirip sebagai padepokan atau pusat kegiatan pendidikan spiritual. Oleh karena itulah, dalam naskah Wangsakerta, Aki Tirem atau Prabu Anglingdarma tidak disebut sebagai raja, namun disebut sebagai penghulu. Pada masa pemerintahan Prabu Anglingdarma inilah dimulai berdirinya kerajaan pertama di Nusantara, dalam arti bentuk kerajaan yang secara umum bernama Salaka Negara.
Dalam naskah Wangsakerta disebutkan bahwa Salakanegara merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri tahun 130 atau 131 Masehi dengan raja pertamanya bernama Dewa Warman I dan pusat kerajaannya atau ibu kota di Rajatapura yang terletak di pesisir barat Pandeglang. Dikisahkan bahwa Dewa Warman adalah duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Palawa atau Bharata India, yang akhirnya menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat yang bernama Akitirem Luhur Mulia atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Angkling Dharma dalam nama Hindu dan Wali Jangkung dalam nama Islam. Kerajaan Salakanegara disebutkan dalam catatan Cina sebagai Kerajaan Koying yang ditulis oleh Ka Angtai dan Wan Chen sekitar 222 atau 208 tentang adanya negeri Koying. Tentang negeri ini juga dimuat dalam ensiklopedi Tung Tien yang ditulis oleh Tuyu 375 hingga 812 dan disalin oleh Ma Tuanlin dalam ensiklopedi Wen Xian Tung Kau. Diterangkan bahwa di kerajaan Koying terdapat gunung api dan kedudukannya 5000 li di timur Cupo. Di utara Koying ada gunung api dan di sebelah selatannya ada sebuah teluk bernama Wen. Dalam teluk itu ada pulau bernama Pulai atau Pulau. Gambaran tentang kerajaan Koying ini dalam catatan Cina sama dengan kondisi ibu kota kerajaan Salakanegara, yaitu Rajataputra. Penamaan Koying dalam catatan Cina diduga merupakan singkatan dari Ka dan Yin. Ka sama dengan Gunung Karang di daerah Pandeglang, Yin sama dengan sebelah selatan lereng gunung, contohnya Hua Yin, artinya di sebelah utara selatan Gunung Hua. Dan memang Rajataputra ibu kota Salangkarana terletak pada lereng selatan Gunung Karang, yaitu di daerah Pandeglang dan merupakan gunung berapi. Hal yang masih menjadi pertanyaan adalah, siapakah sebenarnya Dewa Warman I yang disebutkan dalam naskah Wangsakerta? Beberapa narasumber kami menyatakan bahwa beliau tidak lain adalah Aji Saka yang juga dikenal dengan banyak diceritakan oleh masyarakat baik di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Adapun yang masih rancu dalam sejarah adalah perihal silsilah Prabu Angkling Dharma yang disebutkan sebagai putra dari Prabu Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Bagaimana mungkin Prabu Jayabaya yang lahir tahun 1135 Masehi, wafat di tahun 1179 Masehi, melahirkan anak yang lahir pada periode sekitar awal tahun Masehi? Bagaimanapun perihal silsilah Prabu Jayabaya yang menyebutkan beliau adalah keturunan Prabu Kendrayana, buyut Prabu Parikesit, mungkin ada benarnya, karena sesungguhnya semua raja di Nusantara termasuk Prabu Jayabaya adalah keturunan dari Dewi Poahacaci Larasati, yaitu putri Prabu Angkling Dharma, keturunan dari Prabu Sindu Lahyang, dan keturunan dari Prabu Kendrayana, buyut Parikesit, dan juga keturunan dari Aji Saka atau Dewa Warman I atau menantu Prabu Angkling Dharma yang menjadi raja pertama kerajaan Salakanegara. Hal yang selanjutnya mungkin menjadi pertanyaan adalah, siapakah sesungguhnya Aji Saka? Mengapa Prabu Angkling Dharma yang sudah memiliki kekuasaan luas di Pulau Jawa bersedia menikahkan putrinya Dewi Poahaci Larasati kepada seorang pendatang yang hanya seorang pedagang atau perantau dari negeri Palawa dan menjadikannya raja Salakanegara? Beberapa narasumber kami menyatakan bahwa ini disebabkan oleh masih adanya kekerabatan tali persaudaraan antara Aji Saka dengan Prabu Angkling Dharma. Bila dirunut jauh, silsilah dari Aji Saka sesungguhnya adalah turunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Aji Saka sering disebutkan sebagai bangsa Scythian atau Sacai yang merupakan keturunan dari 10 suku Israel yang hilang, sebagaimana sumber yang dikutip sebagai berikut. Nama Abraham dan Ishak akan terus disebut dimanapun mereka bermukim, Brahman dan Saka misalnya.
Hal itu juga tercantum dalam Injil Perjanjian Lama, bahwa keturunan Abraham akan terdedikasi keturunan nama Ishak. Kejadian 21:12. Nama nenek dan papaku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Kejadian 48:16. Demikianlah sesungguhnya Isaka adalah turunan langsung dari Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam yang menetap di negara Palawa, Bharata, India. Pertanyaan selanjutnya, lantas apa hubungan tali persaudaraan antara Prabu Anglidharma dengan Isaka? Masih berdasarkan narasumber yang sama menyatakan bahwa pasca tenggelamnya pusat kerajaan Hastina dan Indraprastha yang ada di Nusantara, salah seorang putra dari Prabu Gentrayana yang ada ikut mengungsi atau eksodus ke wilayah Mesopotamia atau Sumeria dan menjadi leluhur dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini adalah sesuai dengan catatan saya tentang sejarah agama yang menyatakan bahwa kebudayaan Sumeria yang merupakan evolusi dari kebudayaan Samara berasal dari Nusantara atau penduduk Nusantara atau Atlantis yang eksodus. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa temuan dan hasil penelitian yang ada. Dalam catatan saya tentang sejarah agama, juga disebutkan bahwa leluhur Nabi Ibrahim alaihissalam di wilayah Mesopotamia atau Sumeria pada awalnya beragama Sundayana yang merupakan ajaran monoteisme, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, dan disebarkan oleh para murid Prabu Sindu. Bukti peninggalan ajaran Sundayana di Timur Tengah dapat dijumpai hingga saat ini dalam bentuk kuil dan bangunan-bangunan suci yang bercirikan simbol matahari dan bulan atau surya dan chandra. Namun seiring dengan perjalanan waktu dari periode zaman Prabu Sindu sekitar tahun 5000 sebelum Masehi hingga tahun kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sekitar tahun 1997 sebelum Masehi, atau dalam rentang waktu sekitar 3000 tahun, agama Sundayana ini telah banyak menyimpang. Masyarakat Mesopotamia atau Sumeria pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam percaya kepada banyak dewa dan menyembah berhala seperti dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Hingga akhirnya Tuhan Yang Maha Esa mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mengembalikan ajaran yang lurus dan bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dibaca dalam kitab suci Al-Quran dan kitab Injil Perjanjian Lama. Selanjutnya, dikisahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam berputra Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam berputra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam berputra 12 orang. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari putra Nabi Yakub alaihissalam ini, selanjutnya menurunkan bangsa Bani Israel dan membentuk negara Israel, yang pada awalnya terdiri dari 12 suku, sesuai jumlah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Seiring dengan perjalanan waktu, selanjutnya negara Israel ini pecah menjadi dua bagian, yaitu negara Israel Utara, keturunan dari 10 suku Bani Israel, termasuk turunan dari Nabi Yusuf alaihissalam, dan negara Israel Selatan, keturunan dari 2 suku Bani Israel, yakni Yehuda dan Benyamin, dan dikenal juga sebagai orang Yahudi. Negara Israel Utara selanjutnya diserbu oleh kerajaan Asyur. Sebagian penduduknya diangkut sebagai tawanan, dan sebagian lagi mengungsi menyebar ke wilayah negara di sekitarnya. 10 suku yang berasal dari negara Israel Utara inilah yang selanjutnya yang disebut sebagai suku Israel yang hilang, karena keberadaannya sudah sulit diketahui lagi. Adapun kerajaan Israel Selatan juga hancur diserbu oleh kerajaan Babel. Semua penduduknya ditawan, namun mereka masih tetap bersatu, sehingga keberadaannya mudah dilacak atau diketahui, dan saat ini dikenal sebagai orang Yahudi. Adapun Isaka yang dikisahkan merupakan seorang pedagang atau perantau dari Palawa atau India
adalah keturunan dari 10 suku bangsa Israel yang eksodus dan kemudian menetap di daerah Palawa atau India. Dengan demikian, bila dirunut silsilahnya, Ajisaka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bila dirunut lebih jauh lagi, maka akan berujung pada Prabu Gendrayana atau buyut Prabu Parikesit. Artinya, memang masih ada tali persaudaraan antara Ajisaka dan Prabu Dewa Warman I dengan Prabu Anglingdarma atau Akitirem, karena keduanya adalah keturunan dari Prabu Gendrayana. Hal inilah yang membuat Prabu Anglingdarma yang merupakan penguasa kerajaan Nusantara ketika itu mempercayai Ajisaka untuk menikahi putrinya Dewi Pohaci Larasati dan menjadikannya raja di Nusantara, yang kerajaannya diberi nama Salakanegara. Adapun penamaan Salakanegara sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari nama Prabu Sindu Lahyang yang merupakan leluhur dari Prabu Anglingdarma, dan Saka, zuriat atau keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Dari semua penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ajisaka atau Dewa Warman I yang disebutkan dalam naskah Wangsakerta sebagai raja pertama kerajaan Salakanegara, serta Prabu Anglingdarma atau Akitirem adalah leluhur dari semua raja di Nusantara. Ajisakalah yang menurunkan para raja dinasti Warman atau Punawarman di kerajaan Tarumanegara dan Mulawarman di kerajaan Kutai, dan selanjutnya menurunkan para raja di Nusantara termasuk Raja Sriwijaya dan Mojopahit. Demikianlah kisah awal mula dan silsilah dari leluhur para raja Nusantara. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Nusantara untuk lebih mengenal jati diri bangsa ini yang merupakan bangsa yang besar. Karena dari negara kita inilah semua peradaban dunia bermula, termasuk para nabi dan rasul. Bila dirunut silsilahnya akan kembali ke tanah leluhurnya, yakni di bumi Nusantara ini. Marilah kita sama-sama untuk mengembalikan kejayaan bangsa kita. Janganlah kita menjadi bangsa yang bodoh, beleguk, yang mudah dipengaruhi oleh doktrin-doktrin agama yang memecah belah kerusakan bangsa. Ingatlah bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu, karena bersumber pada Tuhan yang satu. Adapun yang membuat adanya perbedaan adalah faktor manusianya yang salah mengartikan dan memahami ajaran agama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul Allah dan para avatar. Sebagai acuan bagi para pendengar, bahwa untuk membedakan atau mengenal ajaran mana yang sesungguhnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, hanya satu kuncinya, yaitu pastilah ajaran tersebut memiliki prinsip dasar kasih sayang. Oleh karena itulah, dalam setiap surat dalam Alkitab Suci Al-Quran selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan demikian, bila ada pimpinan agama atau ulama atau pendeta yang menghancurkan kebencian atau permusuhan, dapat dipastikan itu adalah doktrin dan bukan merupakan ajaran sesungguhnya yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa lalu, doktrin ini sengaja dimasukkan oleh para pimpinan agama atau para penguasa yang disebut sebagai ayat-ayat atau hadis-hadis palsu. Mereka juga mencampur adukan antara ayat satu dengan ayat lainnya, sehingga penafsirannya menjadi berbeda dengan makna awalnya. Bahkan menjadi membingungkan bagi para pembacanya. Mereka sengaja memasukkan doktrin tersebut agar umatnya merasa bahwa ada ancaman terhadap agama mereka, atau dalam istilah politik dikenal sebagai menciptakan musuh bersama. Pada gilirannya, doktrin ini menjadi alat para penguasa atau pemimpin agama atau pimpinan agama untuk mengumpulkan dana atau sumbangan dari masyarakat atau umat beragama yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya, dan bahkan digunakan untuk membiayai peperangan dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya. Bila kita mau berpikir jernih, marilah kita renungkan beberapa pertanyaan berikut. Apakah mungkin ada ancaman terhadap agama yang sesungguhnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan mengajarkan tentang kasih sayang? Apakah benar
Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa perlu dibela, sementara kita ini hanya sebutir debu yang tidak berarti di hadapannya. Apakah para waliullah di Nusantara zaman dulu menyebarkan agama Islam melalui peperangan? Jelas tidak. Mereka berdakwah dengan mengajarkan perilaku akhlak mulia yang berlandaskan kasih sayang. Bila Anda seorang beragama Kristen, kemudian Anda diancam akan dipukuli agar berpindah agama menjadi Islam, apakah Anda bersedia pindah agama? Bila Anda merasa tidak takut, jelas akan mengatakan tidak. Sedangkan bila Anda merasa takut disakiti, mungkin saja Anda mengatakan bersedia. Namun bersedia sebatas hanya di mulut saja, sedangkan di hati jelas mengatakan tidak. Karena agama adalah masalah keyakinan yang adanya di hati, dan tidak ada yang dapat menyentuh hati kita, melainkan hanya melalui kasih sayang yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sendiri.